Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi dunia makin memanas setelah Trump melakukan agresi ke Venezuela. Kemudian ada reaksi dari sejumlah negara. Dan kemudian Trump mengancam beberapa negara sekitarnya. Termasuk memberi kode kepada dunia bahwa sekarang Amerika sudah berbeda dari Amerika yang dulu. Sudah kembali ingin menjadi negara adik kuasa yang lebih agresif. Polisi dunia. Dan terakhir adalah keinginan dari Presiden Trump yang disampaikan secara langsung untuk menguasai Greenland, satu kawasan di Eropa yang selama ini tenang, adem, tentrem, kayak di Madiun, nggak di Madiun lagi rame ya, atau kayak di Pati, enggak juga, kayak di Purwokerto lah ya, gitu lagi adem dalam penguasaan Denmark. Tiba-tiba ini menimbulkan, memicu reaksi dari beberapa negara dan pemimpin di Eropa. Bahkan ada ancaman bahwa NATO akan mengeluarkan Amerika dari kumpulan tersebut. Bahkan Trump berencana melakukan Dewan Perdamaian Dunia. Ada rencana itu Trump tuh dengan mengajak beberapa negara. Dan saya tidak sendirian, saya bersama dengan Mas Pungpuranto. Mas, isu ini kembali muncul setelah Pak SBY tiba-tiba tweet kecemasan. Ya, itu kecemasan hati seorang SBY yang selama ini cukup aktif mengikuti jadi 10 tahun jadi presiden itu mengikuti pergerakan dunia yang sangat intens ya. Pak SBY begitu intens untuk bergaul di kalangan internasional. Bahkan setelah nggak jadi presiden pun dia masih baca buku, masih update internasional. Mungkin kawan-kawannya juga yang udah nggak jadi presiden juga saling bertukar pikiran ya. Bertukar pikiran. Artinya ini intuisi seorang tokoh yang memang tidak boleh disepelekan. Situasi dunia memang tidak ada yang pasti sekarang, tapi ini sebuah pesan yang patut jadikan pertimbangan lah terutama bagi para pengambil keputusan sekarang. Karena Indonesia memang bukan bagian dari titik nanti kalau terjadi perang dunia. Tapi iya, kalau diperkirakan kan meskipun ini ada perdebatan. Ini apakah perang dunia itu dipicu dari Eropa atau dari Timur Tengah atau dari Asia malah gitu. Kalau Asia pun bukan Indonesia. Kenapa? Cina pasti ya? Cina dan Taiwan. Itu titik paling rawan dari berbagai ahli yang memprediksi. Justru Cina dan Taiwan lah yang memiliki potensi memicu sebuah perang besar. Tapi kan Cina sama kita nggak begitu jauh kok. Dampaknya terasa dong. Iya, dampaknya kalau menurut perhitungan kita itu dampaknya adalah di harga dan ekonomi. Nah itu yang mungkin. Apalagi kita masih tergantung impor minyak ya. Impor masih, terus kemudian kemandirian pangan lagi ditata. Itu yang akan supply chain, termasuk ketika Rusia menyerang Ukraina dan sampai sekarang masih belum selesai. Itu pengaruh di supply chain, di makanan maupun di energi ya. Nah itu yang akan nanti berdampak kepada bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia. Makanya lagi kondisi kayak gini kita diminta untuk meninggalkan fosil, sefosil-fosil tinggalin. Waduh, padahal kita belum siap dengan energi terbarukan. Itu jebakan Batman. Karena ternyata Trump itu sangat peduli terhadap fosil. Nah itu. Jadi ini narasi-narasi begini itu memang harus kita imbangi ya dengan fakta. Jangan sampai kita kemakan dulu kan green energy. Ya itu oke dalam jangka panjang. Tapi fosil tidak bisa ditinggalkan. Karena fosil masih menjadi salah satu pemicu faktor yang membuat Amerika ngotot untuk mengambil alih Maduro. Dan ternyata tenang-tenang aja sekarang. Kenapa? Minyaknya sudah diambil Amerika, sudah dijual lagi ya. Nah, SBY ini kan men-tweet ini kan, dan tweet sangat panjang loh Mas. Panjang sekali. Dia melakukan Pak SBY. Dia ada preposisi dulu, kemudian dia jelasin alasannya kenapa, kemudian dia punya kesimpulan dan punya usulan. Nah, kenapa SBY bilang khawatir terjadi perang dunia? Karena ada satu orang yang berkuasa di negaranya, kemudian pengen juga berkuasa di negara lain. Sementara ada beberapa negara yang ingin bertahan dan juga ingin mempertahankan kekuasaannya. Jadi saling bertemulah, dan ini kemungkinan akan terjadi. Salah satunya disebut
salah satu pemimpin dunia disebut nggak sama Pak SBY? Yaitu Donald Trump disebut nggak? Kayaknya sih enggak deh. Nggak disebut ya, iya, tapi ada nafsu yang ingin nafsu berkuasanya tidak Iya. terhentikan. kita Gitu. terhentikan. Nah, mungkin ini orang pasti mengira ini selalu Trump ya, yang sangat ekspresif Ya. dan sangat ekspansif gitu ya. Pernyataan-pernyataannya juga sangat kontroversi. Setelah SBY bilang gini nih, kemungkinan terjadi perang sangat besar karena munculnya pemimpin-pemimpin kuat yang haus perang. Oke, artinya tidak satu dong. Iya, terbentuknya Ya. persekutuan negara yang saling berhadapan, Hmm, pembangunan kekuatan militer besar-besaran termasuk menyiapkan ekonomi dan mesin perangnya. ya, oke. Nah, itu Berarti yang dibilang tuh. Berarti tidak hanya Trump. Coba kita lihat ya, pemimpin-pemimpin dunia yang sekarang itu kan tidak lebih dari 5 yang memiliki kekuatan senjata dan disebut Pak SBY tadi. Kita urai satu-satu. Trump jelas Ya. punya angkatan perang yang luar biasa, punya modal nekat. Yang kedua adalah Rusia, Putin. Putin, yang selama ini juga cukup mengimbangi. Yang kemarin baru nyerang Baru Ukraina. menyerang Ukraina dan sampai sekarang masih nyerang. Kemudian Cina, Xi Jinping ya, Xi Jinping. dia menyerang dengan kekuatan ekonomi Betul. ke sejumlah negara Ya, di Asia, Afrika, bahkan dia sudah menyasar Amerika Latin secara masif. iya. Itu yang bikin Trump Ya. nggak bisa tidur. Betul. Ini pribadinya. Kalau satu lagi namanya Perdana Menteri Israel. Meskipun dia tidak sendiri, Iya, iya, selalu iya. membawa nama Amerika di belakangnya. Benjamin Tapi Netanyahu ya. dia memegang kontrol di Timur Tengah. Karena sampai sekarang dia masih Dan ternyata masih kuat juga. kuat. Meskipun di negaranya juga Iya. digoncang, tapi dia sampai hari ini masih menjadi simbol. Yang kelima, Yang kelima, kita belum ada lagi yang sekuat itu. Korea Utara. Korea Utara masih kurang karena persenjataannya belum terbukti. Dia modal nekat doang Modal ya. nekat aja nih, Modal belum nekat, kelihatan. berani, otoriter. Nah itu, Korea Utara belum, Turki juga belum. Kayaknya Turki ini kayaknya dulu kan sempat disebut-sebut sebagai penyeimbang, tapi Turki kayaknya juga lagi menurun karena ekonominya juga lagi buruk. lagi buruk ya. Jadi benar-benar inflasinya tinggi. Di sana juga rakyatnya susah, tapi yang bagus adalah kita ke sana bebas visa. Oh iya. Iya, kita ke sana bebas visa. Oh, Turki bebas visa Iya, ya? bebas visa. Karena dia malah lagi pengen Ingin datangin. mendatangkan divisa untuk negaranya. Dan kayaknya lagi cooling down, meskipun mungkin diam-diam dia juga membangun industri. Kita juga membeli beberapa alutsista dari sana juga loh. Iya. Dan Turki juga jual senjata juga ya. Ya. Erdogan juga menghadapi banyak tekanan di dalam. Ya. Karena ini mungkin periode kedua atau ketiganya ya, kira-kira ya. Erdogan kan mau jadi presiden seumur hidup. Nah itu, rata-rata sama nih. Jinping sama, ya kan? Iya. Rusia Sama. sama. Trump, nah Trump agak berbeda. Iya. Dia mau, tapi kan kondisi internal Konstitusinya. Amerika kan susah juga, Iya. tidak segampang di tempat lain ya, di negara lain.